anak-anak, selamat pagi dan semangat pagi. Pada pekan yang lalu, kita sudah belajar pada subtema yang pertama tentang hewan di sekitarku, yang meliputi tempat hidup, makanan hewan, cara bergerak hewan, dan juga hewan-hewan yang menguntungkan dan yang merugikan. Hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik 2F kita. Kita masuk pada subtema yang kedua. Kita masuk pada pembelajaran 1 dan kedua dengan judul Memelihara dan Merawat Hewan. Mari anak-anak, kalian siapkan buku tematik kalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Untuk yang bahasa Indonesia, nanti kita akan kembali membaca dongeng tentang binatang. Kemudian anak-anak belajar menyebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng, juga menjelaskan nilai moral yang terkandung di dalam dongeng. Kemudian anak-anak juga akan belajar menceritakan kembali isi dongeng binatang tersebut dengan menggambarkan sikap hidup. Kemudian matematika, nanti kita akan belajar tentang pecahan 1/3. Kemudian, kita juga akan belajar membagi benda menjadi bentuk pecahan 1/3 dan mengidentifikasi benda yang menunjukkan nilai pecahan 1/3. Lalu untuk yang PPKN, kita akan belajar contoh sikap tidak menerima keragaman karakteristik individu di sekolah. Mari anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya. Memelihara hewan. Anak-anak, siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Tentunya, ada hewan-hewan yang boleh dipelihara di rumah, tetapi ada juga hewan-hewan yang tidak boleh dipelihara secara pribadi. Biasanya, hewan-hewan langka dilindungi oleh pemerintah, sehingga tidak boleh dipelihara secara pribadi. Begitu pula juga dengan hewan-hewan buas. Hewan-hewan buas dapat membahayakan sehingga tidak boleh dipelihara secara pribadi. Hewan-hewan peliharaan yang sering kita jumpai misalkan kucing, kelinci, anjing, ikan, hamster, anak ayam, ataupun burung. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang menjadi hewan peliharaan. Nah, anak-anak, hewan peliharaan tersebut dapat kita jadikan sebagai teman. Hewan peliharaan membuat kita terhibur dan dapat kita jadikan teman bermain di rumah. Tentunya, hewan peliharaan tersebut pun harus kita rawat agar kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Sekarang, anak-anak, kita akan menyimak dongeng yang berjudul Kelly si kelinci kecil. Mari anak-anak, kalian simak dengan baik ya dongengnya. Anak-anak juga boleh sambil membuka bukunya. Kelly si kelinci kecil. Di sebuah desa, hiduplah seorang petani wortel. Ia mempunyai beberapa hewan peliharaan, yaitu ikan, ayam, dan kambing. Petani tersebut rajin merawat hewan peliharaannya. Pada suatu hari, ia merasa sedih karena hewan peliharaannya ada yang hilang. Tidak jauh dari tempat tinggal petani, hiduplah keluarga kelinci. Keluarga kelinci tersebut mempunyai anak bernama Kelly. Setiap hari, Kelly membantu ibunya memungut wortel sisa panen petani. Ketika mulai bosan karena setiap hari harus membantu ibunya mengambil sisa wortel, ia merasa iri melihat burung elang yang dapat terbang dengan bebas. Ia juga iri dengan harimau yang ditakuti oleh hewan di seluruh hutan.
Kelly merasa bahwa Tuhan tidak adil kepadanya. Ia tidak diberi sayap seperti elang dan ia tidak ditakuti oleh hewan lainnya. Ibu memberi pengertian kepada Kelly bahwa Tuhan itu sangat adil. Tuhan memberi kelebihan kepada semua ciptaannya. Elang diberi sayap untuk terbang, sedangkan harimau diberi taring untuk mencari mangsa. Kelinci diberi wajah yang lucu dan kelincahan dalam berlari. Kelly tetap ingin menjadi seperti burung elang dan harimau. Pada suatu hari, Kelly berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba, ia melihat petani membawa senapan dan menembak elang yang sedang terbang. Elang ditembak petani karena ia sering mencuri anak ayamnya. Setelah menembak elang, petani menembak harimau. Harimau ditembak karena sudah mencuri makanan kambingnya. Ketika melihat kelinci, petani tidak menembaknya karena petani merasa kelinci sudah membantunya memungut sisa wortel di kebunnya. Petani menggendong kelinci dan menciumnya karena ia menyukai bulunya yang halus dan lucu. Ia melepaskan kelinci dan membiarkannya hidup. Kelinci langsung lari pulang dan menemui ibunya untuk meminta maaf. Ia menyesal karena telah iri dengan hewan lainnya. Mulai saat itu, ia menjadi kelinci yang selalu mensyukuri anugerah Tuhan. Anak-anak, berdasarkan dongeng tadi, kita dapat melihat sifat tokoh, serta nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Tokoh pada dongeng tersebut yaitu ada anak kelinci yang bernama Kelly, kemudian ibu Kelly, dan juga petani. Sementara harimau dan elang hanya disebutkan ya anak-anak, mereka tidak berperan dalam tokoh dongeng tersebut. Setiap tokoh-tokoh tersebut mempunyai sifat-sifat tertentu yang dapat kita lihat dari ceritanya. Misalkan, Kelly, ia mempunyai sifat yang iri hati. Ia juga kurang bersyukur. Terlihat dari cerita Kelly yang mengeluh kepada ibunya akan kelemahan-kelemahan atau kelebihan yang tidak dia miliki. Kemudian sifat ibu Kelly yaitu penyabar, penuh kasih sayang. Terlihat ibu menasehati dengan baik. Ia sabar menasehati Kelly. Kemudian sifat tokoh petani yaitu pemarah. Kita bisa lihat ya anak-anak. Ia langsung memburu harimau dan juga elang ketika elang dan harimau ketahuan memakan hewan peliharaannya. Dari dongeng tadi, kita juga belajar ya anak-anak tentang nilai-nilai kehidupan. Misalkan, dari kisah Kelly tadi kita belajar bahwa kita harus bersyukur atas karunia Tuhan atau anugerah yang dimiliki oleh kita masing-masing. Tentunya kelebihan-kelebihan kita berbeda dengan orang lain. Kita mempunyai kelebihan tertentu di bidang tertentu dan orang lain juga mempunyai kelebihannya sendiri. Tentunya kita tidak boleh iri hati dengan kelebihan orang lain. Misalkan teman kalian ada yang sangat jago bermain sepak bola atau ada yang sangat jago di pelajaran matematika atau ada yang sangat jago di pelajaran bahasa Inggris. Tentunya setiap anak mempunyai kelebihan-kelebihannya masing-masing. Anak-anak harus bisa mensyukuri kelebihan tersebut dan anak-anak juga tidak boleh iri hati terhadap
kelebihan teman-teman atau orang lain. Kemudian, pesan moral yang ketiga yaitu kita harus sabar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak seperti tadi petani yang langsung segera menembak hewan yang telah merusak hewan peliharaannya. Kemudian dari cerita elang dan harimau tadi kita juga belajar agar tidak boleh mencuri. Ya, anak-anak, nanti ketika anak-anak membaca sebuah dongeng, anak-anak juga dapat memahami kira-kira pesan apa, nilai kehidupan apa yang disampaikan melalui cerita dongeng. Tentunya setiap dongeng tersebut mempunyai nilai-nilai moral atau nilai kehidupan yang dapat kita contoh untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar kisah dongeng. Sekarang, coba anak-anak sebutkan bagaimana cara merawat hewan peliharaan ketika anak-anak memelihara sebuah atau seekor hewan. Yaitu, misalkan anak-anak tidak lupa memberi makan dan minum. Karena hewan merupakan makhluk hidup yang setiap harinya juga membutuhkan nutrisi ya anak-anak, untuk mereka melakukan kegiatan, untuk mereka bertumbuh. Kemudian, anak-anak juga jangan lupa, jika mempunyai hewan peliharaan, harus diberikan rumah atau tempat tinggal, atau yang kita sebut dengan kandang. Nah, anak-anak tentunya ketika sudah membuatkan kandang, juga tidak boleh lupa untuk dibersihkan. Misalkan anak-anak menguras akuarium atau membersihkan kandang burung. Nah, anak-anak, kenapa sih penting untuk membersihkan kandang? Agar hewan-hewan kalian juga tetap sehat ya anak-anak. Karena lingkungan yang kotor berdampak pada kesehatan kita. Lalu, anak-anak juga tidak lupa untuk memandikan hewan peliharaannya. Hewan peliharaan juga perlu ya anak-anak dimandikan agar badannya tetap bersih, kulitnya tetap bagus. Nah, kemudian anak-anak juga jangan lupa untuk mengobati hewan peliharaan yang sakit. Jika ada hewan kalian yang terlihat lemas, kalian harus tanggap. Kalian harus mencari tahu kira-kira hewan tersebut sakit apa dan anak-anak harus segera mengobatinya. Lalu, anak-anak juga tidak boleh lupa, agar hewan-hewan selalu sehat, mereka juga harus senang. Sehingga hewan juga harus kita ajak untuk bermain. Jika anak-anak mempunyai burung misalkan, anak-anak bisa bercakap-cakap dengan burung tersebut. Atau ketika anak-anak mempunyai anjing atau kucing, anak-anak boleh mengajaknya berjalan-jalan sore. Masih banyak lagi ya anak-anak hal-hal yang dapat anak-anak lakukan ketika mengajak hewan bermain. Tentunya kelima cara ini harus anak-anak lakukan ketika anak-anak mempunyai hewan peliharaan. Nah, anak-anak, tugas kalian yang pertama, anak-anak tuliskanlah tokoh dan sifat tokoh berdasarkan dongeng yang ada di halaman 66 sampai dengan 67. Di sana terdapat dongeng yang berjudul Kisah si Bebek dan Burung Hantu. Nanti anak-anak juga menuliskan nilai moral yang dapat kalian peroleh dari cerita dongeng tersebut. Nah, anak-anak kerjakan ini di buku PS tematik kalian. Nah, anak-anak lihat. Nanti anak-anak salin tabel berikut ya. Jadi anak-anak mengisi tokoh dan sifat tokohnya, kemudian nilai moralnya, anak-anak tuliskan berdasarkan tabel ini. Anak-anak menyalin tabelnya di buku PS tematik kalian. Kemudian untuk tugas yang kedua, anak-anak tuliskanlah hewan peliharaan yang kalian punya, serta 3 cara merawatnya.
Jika anak-anak tidak mempunyai hewan peliharaan, anak-anak boleh menuliskan hewan yang ingin anak-anak pelihara. Sama seperti tugas yang pertama, nanti tugas ini dikerjakan semua di buku PS tematik menggunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak kerjakan dengan rapi dan baik ya. Ya, anak-anak, hewan yang ibu gemari dengan hewan yang teman ibu gemari tentunya berbeda. Anak-anak juga tentunya mempunyai hewan peliharaan yang berbeda dengan teman-teman anak-anak. Tentunya harus saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek atau menghina hewan peliharaan orang lain. Hal itu berarti kita tidak menerima keragaman jika kita saling mengejek. Nah, sekarang kita akan belajar ya anak-anak, melihat sikap mana yang tidak menerima keberagaman atau keragaman. Anak-anak boleh melihat tabel berikut. Yang pertama, kerja kelompok dengan teman yang berbeda agama. Berarti sikap ini menunjukkan sikap menerima keberagaman. Lalu, hanya mau bermain dengan teman satu suku. Dan berarti tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku. Berarti hal ini merupakan sikap tidak menerima keberagaman. Tidak boleh ditiru ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, memberikan ucapan selamat kepada teman yang berbeda agama yang merayakan hari besar agamanya. Nah, tentunya ketika kita memberikan ucapan kepada teman yang berbeda agama, hal itu akan mempererat persatuan. Berarti hal itu menerima keberagaman yang ada. Yang keempat, hanya mau bekerja sama dengan teman yang memiliki hobi yang sama. Hal tersebut akan menimbulkan perpecahan ya anak-anak, sehingga merupakan sikap tidak menerima keberagaman. Lalu, melaksanakan piket kelas dengan teman yang berasal dari suku yang sama. Jika hal tersebut berlangsung, maka nanti pekerjaan piketnya tidak akan selesai anak-anak dan menimbulkan perpecahan di antara grup piket. Maka sikap tersebut tidak boleh kita tiru karena tidak menerima keberagaman. Kemudian yang keenam, makan bersama dengan semua teman. Hal tersebut merupakan sikap menerima keberagaman. Yang ketujuh, membantu teman yang disukai saja. Tidak boleh ya anak-anak, sikap tersebut tidak menerima keberagaman. Kemudian menunggu teman berbeda agama yang sedang berdoa. Hal tersebut merupakan toleransi antar agama, antar sesama. Maka merupakan sikap menerima keberagaman. Lalu, hanya bermain dengan teman yang berjenis kelamin sama. Yang wanita bermain hanya dengan yang wanita dan yang laki-laki hanya bermain dengan yang laki-laki. Tentunya hal tersebut merupakan sikap tidak menerima keberagaman ya anak-anak. Kita boleh berteman dengan siapa saja, asal kita mempunyai batasan-batasan tertentu. Kemudian, membantu teman yang menyiapkan berbeda agama, menyiapkan hari raya agamanya. Kita membantu teman yang ingin merayakan hari agamanya. Sikap tersebut sikap yang baik ya anak-anak. Artinya kita menerima keberagaman. Kita menerima teman kita yang beragama lain dan kita mau membantunya. Coba anak-anak bisa baca kembali ya sikap-sikap ini dan anak-anak pahami, anak-anak jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak, sekarang kita lanjutkan tentang pecahan. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengenal apa itu pecahan dan mengenal pecahan 1/2. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah loyang bolu yang ibu miliki. Ibu ingin memberikan atau membagikan ini kepada 3 teman ibu. Tentunya ibu harus memberikan sama besar. Potongannya harus sama
agar membagikannya secara adil. Kemudian ibu potong ya kue bolu tersebut menjadi seperti ini. Menjadi 3 bagian yang besarnya sama. Tadi ada 1 loyang kue bolu, ada 1, kemudian ibu potong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, ketika kita ingin menuliskan besar dari potongan tersebut, dapat kita tulis sebagai 1/3. Karena tadi ada 1 loyang kue, kemudian ibu bagi 3. Maka dapat kita tulis 1/3. Nah, anak-anak dibaca 1/3 atau 1/3. Jadi setiap potongan kue tersebut besarnya 1/3, 1/3, 1/3. Masing-masing teman ibu mendapatkan 1/3 atau 1/3 bagian bolu. Ya, anak-anak sekarang kita lihat lagi. Di sini ibu mempunyai sebuah coklat yang bentuknya persegi panjang. Kemudian, coklat ini mau ibu bagikan juga kepada ketiga teman ibu. Agar adil, maka ibu harus berikan dengan sama besar antara satu dan yang lainnya. Maka ibu pecah ya menjadi 3, ibu potong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, sehingga setiap dari potongan coklat tersebut bernilai 1/3. Karena tadi coklatnya ada 1, kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Jadi setiap bagiannya bernilai 1/3. Atau ibu juga bisa memotongnya sedemikian rupa. Ya, ibu memotongnya secara mendatar. Yang penting besarnya sama pada setiap bagiannya. Nah, tugas anak-anak, coba anak-anak cermati gambar berikut ini. Kemudian anak-anak gambarlah bangun tersebut di buku PS tematik kalian. Anak-anak gambar ya. Anak-anak gambarnya menggunakan penggaris supaya rapi. Kemudian nanti anak-anak bagilah bangun tersebut sehingga setiap bagiannya menunjukkan pecahan 1/3. Ingat ya, anak-anak membaginya harus dengan porsi yang sama supaya pecahan tersebut menjadi pecahan 1/3. Nanti jika sudah, tugas ini anak-anak foto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan anak-anak. Ya, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak jangan lupa ya, nanti untuk mengisi refleksi di halaman 62 dan 71 buku tematik 2F kalian. Kemudian anak-anak melakukan aksi yang ada di halaman 63 sampai dengan 71 buku tematik 2F kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua.